Kunyalakan pengharapanku, ya Yesus, bersama doa yang kuangkat terus. Hampir 1 tahun kami hidup di bawah bayang virus. Pandemi yang merenggut nyawa beratus-ratus. Kami rindu dunia makin membaik. Sukacita dan damai tidak tercabik. Tiada lagi jarak untuk kami bercakap asik. Berdoa bersama, melayani dengan energi. Kami bawa ibadah awal tahun ini, ya Tuhan, bersama hati yang kami angkat di tengah pergumulan. Kaulah yang mencukupi segala kebutuhan. Kaulah yang memberkati segala kerinduan. Di tengah pandemi yang seakan tak berakhir, tetap kulihat terang-Mu bersinar karena kasih Tuhan sudah datang. Kasih yang membuat kami tak lagi bimbang. Kasih yang membuat hidup ini jadi tenang. Banyak orang kehilangan harapan dan semangat hidup di tengah kesusahan yang diakibatkan pandemi yang melanda hidup mereka. Banyak peristiwa yang telah kita lewati sepanjang tahun ini. Banyak pengalaman dirasakan. Bahagia, derita silih berganti, sukses dan gagal datang berulang. Kadang senyum, sedetik kemudian meratap pilu karena ditinggal orang terkasih. Hari ini kita bersyukur merayakan ibadah syukur awal tahun sektor pelayanan Yosua sambil sejenak melepas beban berat yang menekan untuk mendengar cerita-cerita saat Allah datang menjumpai manusia lewat kehadiran Kristus Yesus. Sehingga ada seruan bagi yang terhempas. Ada kehangatan bagi yang merana, ada belayan yang lembut karena kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus membawa harapan dan semangat dalam kehidupan kita. Di tengah badai pandemi yang seakan tiada akhir ini, kita tetap melihat pengharapan di dalam Tuhan. Tetap melihat setiap waktu sebagai pengalaman bersama Allah yang Maha Kuasa, yang membawa kita dari satu keajaiban yang lainnya, membuat kita bersyukur dan melangkah ke dalam kepastian iman. Kini Ia menghantar dan menganugerahkan waktu, tahun anugerah yang baru bagi kita, tahun 2021.
bersama doa yang kuangkat terus, hampir 1 tahun kami hidup di bawah bayang virus pandemi yang merenggut nyawa beratus-ratus. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Harapan dan semangat yang senantiasa diperbarui juga terjelma dalam ibadah syukur awal tahun kita. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang beri sinarmu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Siapakah kita yang dapat menghampiri kekudusan Tuhan? Siapakah manusia sehingga dapat menemukan Tuhan? Dari tahta kekudusan, Ia yang datang mencari kita, melawat umat-Nya. Dengan demikian, cahaya sorgawi terbuka menembusi bumi,
dan kekuatan cahayanya merasuk dalam sumsum hati anak-anaknya. Janganlah gentar hatimu, dan dalam hadirat Allah kita memohon. Pertolongan kita dalam ibadah syukur awal tahun sektor pelayanan Yosua saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang memberikan cahaya kehidupan sampai pada kesudahan zaman. Dialah Alfa dan Omega yang menciptakan, memelihara, dan menyelamatkan dan memberi kekuatan penghiburan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kristus datang menjadi manusia di tengah-tengah dunia yang gelap dan suram. Corona merajalela, derita di mana-mana, air mata, peperangan, dan putus asa. Wajah kehidupan dunia porak-poranda, penuh luka-luka dan kematian. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Kristus datang membawa terang, pengharapan, pemulihan, dan penebusan. Dengan kasih karunia-Nya, Kristus memilih dan mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, agar kita dapat bersama-sama dengan Dia, dapat wajah kehidupan kita yang terluka dan terpuruk, tanpa harapan menjadi penuh dengan harapan. Kami berumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mau melihat cermin kasih-Mu, sehingga kami bisa melihat wajah diri kami yang rapuh dan rusak ini. Kami sadar, ya Tuhan, bahwa hidup kami tak sempurna, terlebih di masa pandemi ini. Kiranya Engkau melihat setiap langkah hidup dan mendidik serta membentuk kami lewat berbagai ujian iman, dan kami mampu menghadapi semuanya di dalam rasa takut akan Engkau dan menjalaninya dengan penuh kesetiaan dan tetap memiliki pengharapan. Kami mohon, ya Tuhan, anugerahkanlah kami telinga yang mampu mendengar, hati yang terbuka akan suara-Mu dengan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan, walau kami disakiti, Tuhan,
Ya Kristus, kami tertunduk malu di hadapan wajah-Mu yang kudus dan suci dalam persekutuan kasih dan damai. Kami mau menanggalkan kecemasan, keraguan, keputusasaan dalam wajah kehidupan kami agar dipulihkan oleh-Mu. Ya Tuhan, buatlah wajah kehidupan kami bercahaya. Buatlah wajah kehidupan kami berseri dengan sinar kasih wajah-Mu. Buatlah wajah kehidupan kami suci dengan terang kasih wajah-Mu. Damai dan sukacita dari Kristus Yesus sajalah yang akan mampu mengubah wajah kehidupan kami. Pulihkanlah wajah kehidupan kami, ya Kristus. Dalam nama Yesus, sumber pengharapan kami, telah berdoa. Amin. Kami patut ucap syukur, Tuhan, Kaulah sumber pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh penderitaan tanpa pengharapan ini mau menunjukkan bahwa kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini sebenarnya juga bernilai dan tidak kalah penting dibanding kehidupan di sorga. Oleh karena itu, kehadiran Kristus membawa pesan harapan. Ketika kita merasa putus asa, kehilangan arah dan tujuan karena kehidupan yang tidak menentu di masa pandemi ini, kehadiran Kristus membawa harapan. Karena Ia sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga, sehingga wajah kehidupan kita pun dipulihkan. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harapan kita dalam Allah adalah harapan yang pasti, karena firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita pujikan Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya padaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah berada di tahun 2021. Kami sangat bersyukur karena tahun baru ini diawali dengan sebuah cinta kasih luar biasa yang kami dapatkan dari Tuhan melalui peringatan Natal kelahiran Yesus Kristus. Sehingga buat kami memasuki dan menjalani tahun ini apapun yang terjadi tidak akan mematahkan semangat kami. Karena kami tahu Yesus berjalan bersama dengan kami. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus malam hari ini ya Tuhan. Sore hari ini ya Tuhan. Supaya kami boleh bersama-sama memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan ini. Sebagai bekal kami dalam menjalani tahun 2021 ini. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon, berfirmanlah ya Tuhan. Kami semua telah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan.
Pembacaan Alkitab pada sore hari ini dari Markus pasal 13 ayat 3 hingga ayat yang ke-13. Injil yang kedua, Injil menurut Markus pasal 13 ayat 3 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan tetapi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang tadi saya bacakan dan Bapak, Ibu, Saudara mengikutinya adalah sebuah kisah atau percakapan yang terjadi setelah murid-murid dengan Yesus keluar dari bait Allah. Itu ada pada ayat 1-3. Pada saat mereka keluar dari bait Allah, mereka mengagumi kekokohan dan kehebatan dari bait Allah. Megah, kuat, tinggi, menggambarkan kejayaan Israel pada saat itu. Dan beberapa murid mengatakan kepada Yesus, "Guru, kau lihat, megah sekali, kokoh sekali bait Allah ini. Kami bangga terhadapnya. Gedung ini megah sekali." Mereka tersenyum dengan penuh kebanggaan, mengharapkan agar si guru Yesus akan menyambutnya juga dengan komentar yang kurang lebih sama. Tetapi mereka terkejut ketika Yesus mengatakan dalam perikop kita, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, kau lihat bait Allah yang megah ini, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan berada di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bukan sebuah ungkapan kekaguman, tapi justru sesuatu yang sama sekali tidak dibayangkan oleh para murid.
Kemungkinan besar sesudah itu mereka naik ke Bukit Zaitun. Duduk di area di mana mereka bisa melihat langsung ke arah bait Allah. Dan 4 murid di situ disebutkan, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, dalam rasa penasarannya kembali bertanya pada Yesus, "Guru, lalu kapan itu akan terjadi? Yang kau katakan bahwa bait Allah itu, gedung itu akan runtuh, ya, akan hancur. Kapan itu akan terjadi?" Lalu pembacaan yang saya baca tadi mengisahkan tentang hal-hal yang akan terjadi sebelum bait Allah itu runtuh. Jadi pada dasarnya bagian firman Tuhan ini tidak berbicara tentang ansih atau satu-satunya berbicara tentang zaman yang akan datang kemudian. Tetapi tujuan Yesus berbicara pada saat itu terkait dengan kapan bait Allah itu akan runtuh. Ini loh tanda-tandanya, kata Yesus. Hukema ini salah satu penafsir orang Belanda yang banyak buku-bukunya dipakai di sekolah-sekolah teologi di Indonesia. Dia katakan sebenarnya Markus 13 ini kurang tepat diberi judul khotbah tentang akhir zaman. Ya, karena dia tidak berbicara hanya tentang apa yang akan berakhir. Tapi khotbah Yesus atau pengajaran Yesus ini punya 2 makna. Berbicara untuk saat di mana Yesus ada saat itu, yang murid-murid nanti akan melihat realitasnya. Tetapi juga dapat kita maknai sebagai sesuatu yang akan terjadi nanti sebelum dunia ini berakhir. Nah, apa saja yang Yesus katakan di sini? Saya bicara terkait dengan runtuhnya, sebelum runtuhnya bait Allah. Bait Allah itu berkali-kali dipugar. Herodes Agung memugar dan membuat bait Allah itu megah sekali, ya. Dan itulah yang dikagumi oleh para murid. Tetapi pada kenyataannya, Bapak Ibu dan Saudara, bait Allah itu runtuh pada tahun 70 Masehi. Nah, tanda-tanda mengawalinya, kata Yesus pertama, munculnya penyesat-penyesat. Orang-orang yang mengaku dirinya Mesias, itu mereka akan muncul. Dan itu dibuktikan ketika terjadi revolusi Yahudi tahun 66 Masehi, muncul banyak Mesias-Mesias palsu yang mengatakan bahwa mereka adalah juru selamat. Banyak sekali muncul saat itu, tahun 66 Masehi. Yang tanda yang kedua yang Yesus katakan dalam perikop ini, akan terjadi perang, gempa bumi, dan kelaparan. Itu menjadi sebuah realitas ketika terjadi peperangan antara Roma dan Partia ketika Kaisar Nero sudah meninggal. Ya, jadi peperangan hebat itu tahun 68 sampai 69 Masehi, ya ingat bait Allah runtuh tahun 70. Peperangan hebat ini ya menjadi sebuah peperangan besar sekali yang kemudian berdampak pada runtuhnya bait Allah pada tahun 70 Masehi. Yang ketiga, di situ dikatakan atau dalam perikop kita dikatakan akan terjadi penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Dan itu terjadi sebelum bait Allah runtuh dan terus berjalan. Jadi penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya pada Tuhan itu bukan baru terjadi di tahun-tahun 1900-an atau di tahun 1800-an, itu sudah lama sekali terjadi. Banyak sekali orang-orang percaya yang mengalami penganiayaan. Jadi, apa yang mau saya katakan lewat Markus 13 ini? Bagian berita firman Tuhan ini, inti utamanya berbicara tentang blepete. Blepete ini dipakai 5 kali di dalam bacaan kita. Waspadalah, berhati-hatilah, ya. Kemudian berjaga-jagalah. Nah, itu kata-kata blepete. Perikop ini mau mengatakan begini, bahwa peristiwa sebelum runtuhnya bait Allah itu, yang merupakan tanda-tanda yang dikatakan Yesus sudah terjadi.
Tidak ada satupun yang meleset. Sebagaimana yang Yesus katakan, lalu bait Allah itu runtuh. Tetapi apa yang dikatakan ini memang kita bisa lihat jauh ke depan. Terkait dengan kehidupan yang akan berakhir di dunia ini. Tetapi intinya yang mau dikatakan oleh Markus 13 ini, berhati-hati, berjaga-jagalah. Orang bisa memprediksikan apapun. Ini loh, sudah terjadi pandemi COVID-19, sudah terjadi juga letusan gunung, kemudian banyak hal yang tidak pernah diduga bisa terjadi di dunia ini. Bagaimana es di kutub utara dan selatan sekarang terpecah begitu rupa sehingga terjadi banyak pulau-pulau es. Ya, yang tadinya jadi satu mereka sudah tersebar sekarang membentuk gunung-gunung es baru, sesuatu yang tidak pernah diperkirakan. Musim terbolak-balik. Ya. Tidak lagi kita bisa katakan bulan ini sampai ini pasti bulan hujan. Bulan ini sampai bulan ini pasti panas. Tidak bisa lagi kita katakan begitu. Jadi perubahan terjadi di mana-mana. Markus 13 mau mengatakan, ini semua boleh kalian lihat sebagai tanda-tanda, tetapi tidak bisa meramalkan. Saya baca, Bapak Ibu juga mungkin di rumah terima WA ya tentang akhir zaman, bahwa ini pertanda ya makin dekat. Boleh. Ini pertanda kemungkinan dalam tahun ini, tahun depan akan terjadi dunia ini akan berakhir. Kita tidak akan pernah bisa menentukan waktunya. Karena yang dikatakan oleh firman Tuhan oleh Yesus, bukan oleh para nabi atau para murid, oleh Yesus, kedatanganku seperti pencuri di malam hari. Jadi yang diinginkan di sini adalah mari kita berjaga-jaga. Mari kita berhati-hati. Tetapi dalam berjaga-jaga dan berhati-hati itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hidup dalam ketegangan terus-menerus. Yang harus kita lakukan di masa penantian kedatangan Tuhan ini yang sudah dinubuatkan sejak 2 milenium tahun yang lalu adalah selalu mempersiapkan diri. Yang harus kita lakukan saat ini adalah tetap membangun pengharapan-pengharapan besar ke depan. Yang harus kita lakukan saat ini, jangan berhenti duduk diam dan mengatakan saya nggak mau ngapa-ngapain. Tunggu aja, nih kayaknya sebentar lagi Yesus datang. Udah nggak usah bikin apa-apa, nggak usah rencana panjang-panjang, nggak usah bikin PKA hebat-hebat. Sektor-sektor juga nggak usah terlalu banyak program. Justru karena kedatangan Tuhan seperti pencuri di malam hari dan kita tidak pernah tahu, kita harus semakin giat bekerja melayani Tuhan. Itu yang Paulus katakan. Giatlah kamu melakukan pekerjaan Allah, karena sebentar lagi Tuhan datang. Justru karena kita tidak tahu, kita semakin aktif melakukan tanggung jawab pelayanan. Makin mendekatkan diri dengan Tuhan, makin hidup benar dan hati-hati di hadapan Tuhan. Tetapi bukan berarti lalu hidup ini penuh ketegangan dan kita tidak bangun apa-apa ke depan. Tetap punya rencana, tetap punya pengharapan, tetap berpikir untuk hal-hal positif. Di balik awan hitam selalu ada matahari. Di balik ketidakpastian selalu ada kepastian. Di balik semua yang buruk pasti ada kebaikan. Itu harus jadi prinsip iman orang percaya. Sehingga kita tidak akan pernah lemah. Justru dalam kondisi seperti ini, iman kita harus semakin dikuatkan. Beberapa pelajaran dari firman Tuhan ini. Pertama, mari kita berpikir positif tentang masa depan. Banyak orang tanya pada saya, Bu Pendeta, lihat nih Januari sudah dimulai dengan kecelakaan pesawat. Lalu letusan gunung, banjir bandang, longsor, macam-macam kecelakaan darat yang tahun sebelumnya, akhir-akhir belakangan ini ya tidak terlalu kelihatan. Sekarang kok makin banyak.
orang tua konflik dengan anak. Saya nonton TV tadi pagi di Palembang gara-gara seorang anak minta uang dari orang tuanya dan orang tuanya tidak berikan. Dia bakar kasur rumah ibunya dan dari kasur itu merembet 18 rumah hangus terbakar. Ya, jadi konflik-konflik seperti itu muncul di sekitar kita. Tahun ini Januari sudah dimulai seperti ini. Lalu muncullah peramal-peramal. Satu persatu. Ada satu itu yang perempuan, saya lupa namanya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pendeta Gilbert. Orang itu hanya meramalkan yang buruk, yang jelek. Tidak ada yang baik. Karena itu berhenti melakukan hal tersebut. Orang takut bulan Januari 2021 sudah dimulai dengan yang buruk. Saya katakan pada jemaat yang bertanya, Bapak Ibu Saudara, masih ada berapa bulan di depan? 11 bulan. Dan mari kita lihat ini sebagai kesempatan bagi kita untuk meraih hal-hal yang baik, menemukan hal yang baik. Ya, tapi vaksin COVID itu kan katanya nanti diusahakan oleh Presiden harus selesai bulan Desember. Berarti kita masih seperti ini terus hidupnya. Bapak Ibu nonton di televisi, Wuhan sudah melewati masa tersebut. Mereka merayakan 1 tahun di awal Januari. Ya, dari kasus pandemi tersebut. Mereka sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi coba lihat foto-fotonya, tetap pakai masker, tetap menjaga kebersihan. Bahkan ketika beberapa keluarga diwawancarai, mereka katakan, kami tetap membatasi untuk ada di tengah orang banyak. Kami tetap membatasi diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana dulu. Budaya kami jadi berubah. Mungkin kita begitu. Jangan berpikir untuk sesuatu yang negatif. Di sini yang harus ganti, rubah. Ini yang membuat imun tubuh kita turun. Pikiran negatif yang membuat kita tidak berani melakukan sesuatu. Bangun pikiran positif. 1 bulan ada persoalan, 11 bulan masih ada di depan. Ternyata sampai Maret masih ada masalah. Masih ada berapa tuh? 9 bulan di depan. Tetap berpikiran positif. Sesuatu yang baik pasti terjadi. Kenapa? Kita tidak dilepaskan Tuhan sana jalan sendiri. Tetapi Dia mendampingi kita. Itu janji yang tidak pernah berubah. Silahkan buka. Dari Kejadian sampai Wahyu. Janji penyertaan Tuhan itu diberikan bagi kita. Bangun pikiran positif. Supaya langkah kita juga positif. Kata-kata kita positif, harapan-harapan yang kita bangun juga harapan-harapan yang positif. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, penuntun kita adalah Roh Kudus. Dalam bacaan kita tadi, Yesus katakan begini, kalian akan diperhadapkan pada pengadilan agama. Kalian akan ditanya, kalian harus menjawab, jangan takut. Bicara apa adanya karena kata-katamu akan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi secara tidak langsung Yesus mau bilang apa? Kau hidup dalam Tuhan. Kau takut menghadapi apa yang ada di depan. Kau bingung mau melakukan apa? Jangan khawatir. Roh Kudus sebagai simbol kehadiran Allah akan menuntunmu. Saya tidak tahu mau melakukan apa. Tuntunan Allah akan mengajarkanmu harus melakukan apa melalui Roh Kudus. Pegang itu. Memang Allah itu tidak kelihatan, Allah itu roh. Tapi janji yang diberikan ketika Roh Kudus turun bukan hanya untuk 12 murid. Bukan hanya untuk orang-orang yang hadir di situ. Tetapi janji penyertaan Allah dengan kehadiran rohnya yang tidak terlihat itu di dalam diri kita berlaku untuk semua orang, untuk saudara, untuk saya, untuk orang-orang yang saudara kasihi. Jadi ini yang kedua, firman Tuhan menguatkan kita, jangan takut. Kau bingung, Roh Kudus yang akan menuntunmu. Yang ketiga, mari kita tetap giat dalam pelayanan dengan membangun kekuatan dari Tuhan. Ya.
Jadi orang Kristen itu kita sekarang memang sedang menghadapi persoalan. Tapi jangan berhenti bertumbuh. Kenapa? Akar kita itu tertanam pada Kristus. Ya, kalau dalam Mazmur 92 dikatakan tertanam di bait Allah. Kalau Paulus katakan tertanam pada Kristus. Jadi itu kuat sekali ya. Selama kita memelihara energi positif itu di dalam Kristus, percaya akan kuasa Kristus yang bekerja di dalam kita, pohon iman kita akan bertumbuh. Tapi ini tidak cukup. Ingat apa yang Yesus lakukan ketika jalan dengan murid-murid dan ada sebuah pohon ara yang begitu subur. Yesus lihat pohon ara itu dan Yesus kutuk mati pohonnya. Kaget murid-murid. Loh, kenapa engkau mengutuknya? Pohon itu subur. Ya, dia subur tapi tidak berbuah. Berarti apa? Bertumbuh harus tetap menghasilkan buah. Bagaimana saya bisa menghasilkan buah di tengah situasi begini? Ibu pendeta mungkin tidak mengalami kesulitan besar, tapi saya kehilangan kekasih hati karena COVID. Ekonomi hancur. Relasi satu dengan yang lain dalam keluarga buruk. Bagaimana saya bisa berbuah di tengah situasi seperti ini? Kalau dan selama kita bertumbuh di dalam Kristus, pertumbuhan iman kita akan baik. Paulus katakan apa? Ketika engkau bertumbuh di dalam Kristus, engkau akan berhadapan dengan persoalan-persoalan. Tetapi imanmu akan membangun kualitas tersendiri. Imanmu akan bersaksi tentang Kristus bagi dunia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tetap giat dalam pelayanan. Tetap buat kreativitas, ide-ide. Buat sesuatu, ya tapi kan kita terbatas Bu Pendeta, nggak bisa kemana-mana. Pengen retreat, pengen jalan-jalan, nggak bisa, nggak boleh berkumpul, nggak boleh ada dalam satu kendaraan tertutup bersama-sama. Bahaya sekali. Teknologi memungkinkan kita melakukan macam-macam. Misalnya adakan kuis antar pelkat, ibadah itu dibuat bermacam-macam kreativitas. Kalau saya di Jurangmangu misalnya ya, minggu pertama itu kami khotbah. Minggu kedua itu persekutuan doa. Caranya bagaimana? Pelayan firman akan mengantar kita untuk memahami topik-topik doa atau tema-tema di seputar doa. Sesudah itu jemaat-jemaat yang selama ini menghilang, saya sengaja cari yang jarang-jarang muncul di Zoom pada saat ibadah, minta mereka untuk memanjatkan doa. Telepon pendeta pribadi, saya telepon. Nggak bisa Bu Pendeta. Ibu, kalau ibu nggak bisa saya buatin ya. Saya ketik, saya tulis di WA, saya kirim. Tapi ibu harus berdoa. Ayo dong muncul. Ada yang bilang Bu Pendeta saya nggak punya pulsa. Oke. Pulsa nanti kami kirimkan. Tapi ibu, bapak, ayo berdoa. Kita ajak mereka untuk memanjatkan 4-5 pokok doa. Firman Tuhan yang disampaikan tidak panjang. Lalu masing-masing memanjatkan doa. Minggu ketiga khotbah lagi. Minggu keempat kami PA. Saya dengan pendeta-pendeta yang memimpin terjadwal untuk PA. Kita sudah sepakat. Tidak terlalu bahwa kedalaman teologis penting iya. Tetapi ketika percakapan lebih pada kehidupan sehari-hari. Dan penuh banyak yang hadir di Zoom. Semua pengen bicara. Kenapa? Karena di situ kesempatan. Kadang-kadang saya bilang, Bapak Ibu, saya tidak minta Bapak Ibu menafsir nats ini. Tapi ayo cerita. Selama COVID ini apa yang ibu hadapi? Bagaimana memasak, mengatur ekonomi di tengah situasi begini? Bagaimana Bapak cari uang? Kenapa bisa begitu? Karena saya kenal jemaat. Jadi buat variasi. Dalam setiap tahun selalu ada 4 minggu kelima, Rabu kelima. Rabu kelima ini buat ibadah kreatif. Macam-macam. Bisa sabda dan pujian, ya. Jadi isinya hanya pujian, baca firman sepotong, pujian. Biasanya saya akhiri dengan refleksi, sesudah itu berkat, ya. Atau buat games, banyak Kahoot, macam-macam games bisa di Zoom.
Supaya apa? Supaya jemaat merasa bahwa kedekatan dengan Tuhan itu hal yang penting. Memang ini harus bekerja. Memang kita harus kreatif. Saya bicara tentang ibadah. Belum tentang masalah-masalah ekonomi yang Bapak Ibu hadapi. Bisakah diatasi? Bisa. Selama kita kreatif. Justru situasi seperti ini memacu kita untuk melihat masalah bukan sebagai rintangan, tapi masalah justru sebagai tantangan. Untuk apa? Membuktikan kita punya Allah yang besar, yang tidak pernah menyerah atas apapun. Maka kami anak-anaknya juga tidak menyerah. Mari kita jalani tahun 2021 ini. Waspada tetap, berhati-hati tetap, paling tidak untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi waspada dan hati-hati yang paling utama menanti kedatangan Tuhan. Jangan isi dengan menangis, mengeluh, tidak mau buat apa-apa. Tapi mari bangun semangat, lakukan sesuatu. Banyak hal yang bisa Bapak Ibu Saudara buat ya untuk kehidupan yang lebih baik ke depan dan kita menghasilkan buah dan buah itu tetap. Selamat menjalani tahun 2021. Tuhan bersama Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati dan pikiran, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak boleh patah semangat. Mengingatkan kami untuk tidak boleh berhenti lalu kemudian diisi dengan keluhan-keluhan yang panjang. Kami harus angkat kepala, kami harus menatap hari esok dengan penuh harapan. Bukan karena kami yang hebat, tapi kami punya Allah yang hebat. Kalau kami berhenti, kalau kami mengeluh, kalau kami mengatakan semuanya sulit dan berat, yang ada hanya masalah, maka kami sebenarnya meragukan kealahan Kristus. Tetapi justru ketika kami punya semangat, membangun pikiran positif, tetap punya pengharapan, maka kami akan membuka kesempatan-kesempatan baru untuk Kristus berkarya lebih luar biasa lagi. Memberikan kreativitas-kreativitas, ide-ide cemerlang dalam rangka pengembangan pelayanan, juga dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga dan banyak hal lagi Tuhan. Tolong kami, tidak ada yang mustahil selama kami berjalan dengan Tuhan. Sore hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam pergumulannya yang berat memang. Menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hampir semua lini mati atau berhenti. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dikembangkan karena situasi pandemi ini.
Tetapi Tuhan, kami mohon berikan semangat, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk menemukan jalan keluar terbaik bagi pemerintah kami, bagi mereka yang punya bagian untuk menjalankan tanggung jawab menyelesaikan pandemi ini atau mengatasi pandemi ini, agar dengan pertolongan Tuhan mereka mampu mengambil keputusan-keputusan tepat. Kami percaya Tuhan ada di tengah bangsa ini. Tuhan bekerja juga dalam diri para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Pakai juga sebagai alat-Mu, sehingga mereka boleh menjalankan seluruh tanggung jawab. Memotivasi jemaat, ada di tengah jemaat, merangkul jemaat dan menguatkan, serta meyakinkan hari depan yang penuh harapan terbentang luas. Allah ada dan hadir bersama dengan kami untuk menembusi semua batas yang ada pada saat ini dalam segala kehati-hatian. Kami berdoa juga Tuhan untuk GPIB Jemaat Efata di tempat ini. Tuhan memberkati semua program kerja yang sementara atau yang akan dilakukan ke depan. Agar melalui program-program kerja ini banyak jemaat di bawah semakin dekat dengan Engkau. Dan kami berdoa ya Tuhan, memohon kasih sayang Tuhan bagi semua pendeta yang berkarya di tengah jemaat ini, bersama dengan para diaken dan penatua, juga pengurus-pengurus komisi, pelkat, setiap orang yang berkarya di tengah jemaat ini. Tuhan kiranya mengurapi agar mereka mampu menjalankan fungsi peran dan tanggung jawab mereka dengan baik, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangkitkan semangat melayani, nyalakan api sukacita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di tengah jemaat ini. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk sektor Yosua. Tuhan memberkati semua presbiter yang berkarya di dalamnya bersama dengan pengurus pelkat dan mereka yang dengan penuh sukacita melayani di tengah sektor. Tuhan pakai dengan luar biasa kehadiran mereka. Berkati seluruh jemaat mereka yang sakit, Tuhan angkat dari pembaringan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang punya persoalan berat, Tuhan berikan sukacita dan semangat untuk tidak pernah patah, tetapi terus berusaha mencari jalan keluar. Bagi mereka yang saat ini terpuruk karena masalah ekonomi atau kedukaan yang dalam, Tuhan hadir dalam hati mereka. Kuatkan iman pengharapan mereka di dalam Tuhan, agar mereka bangkit dan menatap hari esok dengan penuh keyakinan dan kepastian Tuhan akan memulihkan, agar hanya kami tidak boleh patah semangat. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun, baik itu pertambahan usia ataupun ulang tahun perkawinan. Biarlah kesehatan, sukacita, semangat ada dalam kehidupan mereka untuk menjalani hari hidup. Dan Tuhan berikan tanda kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, sehingga kepastian untuk terus berjalan pada jalan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menjalani tahun 2021 ini dengan tersenyum, mengangkat kepala kami, berpikir positif, dan kami katakan kami punya Allah yang besar. Apapun yang ada di hadapan kami tidak boleh kami lihat sebagai rintangan, tetapi sebagai tantangan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Dengarkanlah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudaraku, apakah makna kehadiran Kristus bagi kita? Kehadiran Kristus berarti Yesus hadir untuk kita. Allah telah datang menyelamatkan kita. Bukan hanya itu maknanya. Kehadiran Kristus berpusat pada pengutusan Yesus. Sekarang Tuhan Allah mengutus kita, sama seperti Dia mengutus Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya, apakah yang kita berikan bagi Dia yang telah memberi hidupnya demi keselamatan kita? Kami akan memberikan yang terbaik baginya. Kami akan mempersembahkan persembahan syukur kepada Dia. Persembahkanlah syukurmu kepada Allah karena kemurahan yang kurnianya bagi kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan muliakanlah namanya yang Maha Kudus. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk menyatakan rasa syukur lewat persembahan ini. Kuduskanlah agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih di tengah gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yesus sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Yang terkasih Pendeta Nancy Nisapi Rehata, yang terkasih rekan-rekan presbiter sektor pelayanan Yosua, yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya warga jemaat sektor pelayanan Yosua yang sedang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Shalom.
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih dan anugerah-Nya, kita dapat berkumpul dan beribadah mengawali kegiatan kita sepanjang tahun 2021 ini. Karena kasih dan anugerah-Nya itu juga yang menuntun kita melewati tahun 2020 dengan segala pergumulannya. Banyak peristiwa, pengalaman, bahkan perubahan yang kita alami akibat pandemi COVID-19 yang dirasakan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam persekutuan berjemaat di sepanjang tahun 2020. Dampak itu pun terasa di dalam pelayanan kita, khususnya di sektor pelayanan Yosua. Tidak banyak yang dapat kita lakukan. Dengan kata lain, sedikit yang kita lakukan, tetapi besar manfaat yang dirasakan oleh warga jemaat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini, yaitu memberikan bantuan sosial setiap bulan dan juga melakukan kunjungan keluarga secara virtual melalui aplikasi video call WhatsApp. Karena kasih dan anugerah-Nya juga, kini kita memasuki tahun 2021 dengan optimis bahwa kehadiran Kristus sebagai Raja Damai membawa pengharapan sekalipun pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Sesuai dengan tema ibadah ini, bahwa Roh Kudus sebagai simbol kehadiran Allah akan menuntun kita. Roh Kudus memberikan keyakinan bagi kita untuk melangkah dalam kepastian iman menyambut hari esok yang penuh pengharapan. Dalam kepastian iman dan harapan itulah, mari kita bergandeng tangan, semakin giat melakukan pelayanan bersama di tengah-tengah keluarga, masyarakat, terlebih di tengah-tengah jemaat sektor pelayanan Yosua. Karena bersama Yesus kita dapat melakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk semua tantangan yang kita hadapi. Bersama kita bisa. Akhir kata, izinkanlah saya atas nama presbiter dan jemaat sektor pelayanan Yosua mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nancy Nisapi Rehata untuk firman-Nya bagi kita yang menguatkan di dalam iman percaya kita. Terima kasih juga kepada unsur yang telah melayani di dalam ibadah ini, baik pemain musik, pemandu lagu, dan juga teman-teman dari multimedia. Terima kasih juga kepada rekan-rekan presbiter sektor pelayanan Yosua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu sehingga ibadah ini dapat terselenggara dengan baik. Setelah ibadah ini, saya juga mengajak Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat sektor pelayanan Yosua untuk bertatap muka dalam acara sapaan kasih. Di dalamnya ada disediakan door prize lewat aplikasi Zoom Meeting. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, kita akan kembali dalam aktivitas kehidupan kita, tetap penuh semangat, tetap bersukacita karena kita berjalan bersama dengan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Saya ajak Bapak Ibu dan Saudara meletakkan tangan kanan di dada dan ikuti kata-kata saya. Saya berjalan bersama Tuhan yang memberikan semangat dan sukacita. Saya percaya pada tuntunan Tuhan
dan akan selalu tersenyum menghadapi apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pujikan "Tak Kutaukan Hari Esok" sebelum menerima berkat Tuhan. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan